Nah, kesempatan ini nih ya, saya pengen ngajak teman-teman FKBM lainnya, anggota FKBM lainnya untuk melakukan hal yang sama, melakukan tes urin bagi karyawannya ya untuk mendeteksi pencegahan penyalahgunaan narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat BNN Provinsi Aceh, apa kabar nih? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya, sehat dan walafiat juga. Tentunya hari ini saya Alma Alfianita nih, senang sekali bisa hadir kembali tentunya di podcast BNN Provinsi Aceh. Dan kali ini kita jalan-jalan nih pemirsa, jadi nggak hanya di indoor aja, tapi juga di outdoor. Dan tentunya kita sedang berada di The Gade Cafe and Gold. Jadi cafe ini bersebelahan ya dengan kantor Pegadaian Syariah Aceh. Dan hari ini narasumber kita hari ini adalah merupakan kepala dari Pegadaian Syariah Aceh sekaligus ketua forum dari BUMN yang pastinya luar biasa sekali karena beliau sudah berada di samping saya. Langsung aja nih kita sapa Bapak Ferry Heriawan. Iya. Halo Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik, luar biasa. Waduh, luar biasa ya, baik ya. Jadi selama masa pandemi ini apa aja Pak kegiatannya, aktivitasnya? Ya, jadi memang pertama kita selama pandemi ini mengajak orang, mengedukasi orang untuk mematuhi protokol kesehatan. Contohnya di kafe ini sendiri ya, kita menyediakan tempat cuci tangan, kemudian ada hand sanitizer, kemudian ada pengumuman di dalam mau masuk ke dalam kafe ini harus menggunakan masker. Nah, ini khusus kali ini kita menjaga jarak, jadi kita tidak pakai masker dan juga biar suaranya jelas. Ini untuk kepentingan teknis. Iya, dan kita juga tadi sudah mematuhi protokol kesehatan ya sebelum melakukan penyuntingan ini. Betul. Dan hari ini saya ingin bertanya nih, Bapak kan sebagai kepala di Pegadaian Syariah Aceh, juga sebagai ketua forum komunikasi ketua forum komunikasi BUMN Provinsi Aceh. Nah, jadi gimana nih Pak aktivitasnya? Mungkin bisa diceritakan sedikit kepada sahabat-sahabat di BUMN Provinsi Aceh. Oke, jadi forum komunikasi BUMN ini secara resmi yang ada di Indonesia hanya ada satu nih, hanya ada di Aceh. Wow, itu yang menyampaikan langsung Pak Arya Sinulinga, staf khususnya Pak Erick Thohir, staf khusus Kementerian BUMN. Ya. Jadi kalau beliau itu jalan ke daerah lain, beliau ngumpulin pimpinan BUMN yang ada di daerah tersebut. Kalau di Aceh kebalikannya, kemarin kami ngundang beliau khusus dari Jakarta datang kemari dan kami saling diskusi dengan pimpinan BUMN yang ada aja. Nanti bulan depan beliau akan datang lagi ke sini. Waduh, luar biasa. Diskusi dengan teman-teman FK BUMN. BNN undang juga dong. Oh boleh. Ya. Jadi memang program dari FK BUMN ini macam-macam. Ada yang berupa kegiatan sosial ada, kegiatan olahraga ada, kemudian kegiatan yang berupa saling bertukar informasi antara teman BUMN dan juga nanti diinformasikan ke masyarakat juga ada. Ya, dalam waktu dekat kami rencana ada program bedah rumah juga. Jadi kami ngumpulin dana sesama teman BUMN, CSR dari BUMN atau bidang lingkungan BUMN untuk melakukan kegiatan bedah lingkungan. Ada juga kemarin kegiatan bagi-bagi masker ke tempat-tempat wisata, ada juga kegiatan goes bareng. Jadi macam-macam kegiatannya yang sifatnya untuk saling silaturahmi dan juga sinergi antar BUMN untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat Aceh khususnya. Oke, jadi karena podcast kita hari ini berhubungan nih Pak dengan BNN, tentunya saya penasaran nih Pak, kira-kira dari karyawan dari Bapak ini sudah melakukan pelaksanaan tes urin? Ya, kami secara berkala, ya ini saya bicara konteks FK BUMN atau BUMN, di mana salah satunya ada Pegadaian Syariah dalam BUMN tersebut. Ya, kami secara berkala sudah melakukan untuk tes urin bagi karyawan-karyawan Pegadaian yang ada di Provinsi Aceh. Nah, ini tentunya setahu saya bukan hanya Pegadaian saja, ada beberapa BUMN lain yang lainnya juga ikut berpartisipasi untuk melakukan tes urin yang tujuannya untuk melakukan pencegahan atau deteksi dini bagi karyawan BUMN ya, kalau mau berprestasi produktif ya, ini jangan sampai terjerat sama yang namanya narkoba. Jadi BUMN lain yang setahu saya dulu ada BRI, ada Pertamina, ada
ada Telkom, itu yang sudah berpartisipasi melakukan kegiatan SUR. Mungkin Angkasa Pura juga dan beberapa BUMN lainnya yang saya nggak tahu persis satu persatu. Nah, kesempatan ini nih ya, saya pengen ngajak teman-teman FKBUMN lainnya, anggota FKBUMN lainnya untuk melakukan hal yang sama, untuk melakukan tes urin bagi karyawannya ya, untuk mendeteksi pencegahan penyalahgunaan narkoba. Oke, Bapak, BUMN ini kan merupakan salah satu institusi yang sangat strategis ya, terutama dalam mengatasi pencegahan narkoba. Dan tentunya di BNN ini ada program, Pak, namanya itu P4GN. Nah, P4GN ini adalah singkatan dari pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika ya. Dan tentunya dari sini kira-kira apa sih, Pak, yang dari BUMN, upaya apa yang sudah dilakukan terkait P4GN ini? Ya, jadi kami sesuai arahan dari Pak Menteri BUMN, Pak Erick Thohir, ada mengeluarkan surat edaran kepada para pimpinan BUMN untuk berperan serta menggunakan dana CSR-nya atau dana bina lingkungannya ataupun dana untuk pembinaan sumber daya manusianya untuk mendukung program P4GN dari BNN. Nah, jadi kalau yang saat ini yang sudah berjalan, misalnya dari kami sendiri dari Pegadaian, ada kegiatan sosialisasi ya, sosialisasi tentang bahaya narkoba, baik itu dengan BNN secara langsung. Ini kami insya Allah minggu depan akan bersama dengan BNN di Tapak Tuan, nanti roadshow ke Subulu Salam dan juga ke Rimo, dan juga kerjasama dengan organisasi atau komunitas yang peduli tentang bahaya narkoba. Misalnya ada IMC, Indonesia Motivation Community, ada juga komunitas IKAN, Ikatan Keluarga Anti Narkoba, ataupun komunitas lainnya yang peduli bahaya narkoba. Jadi ini kami melakukan sosialisasi, dan juga kalau yang konsep yang di beberapa BNN, nanti BNN biasanya nanti kita kerjasama untuk kita bantu untuk alat deteksi tes urinnya. Nah, jadi seperti yang Tapak Tuan, itu rencananya bagi para aparatur desa baik tingkat kecamatan Gampung ya, ini dibantu untuk alat tes urinnya dari dana CSR atau lingkungan, untuk sekaligus nanti ada kegiatan sosialisasi bahaya narkoba ke aparat Gampung atau aparat kecamatan. Berarti kontribusi dari BUMN terhadap P4GN ini sudah berjalan atau akan dilaksanakan, Pak? Sudah berjalan. Sudah berjalan. Nah, saya cerita konteksnya karena saya sebagai pimpinan BUMN, saya ceritakan yang sudah dilakukan di Pegadaian. Nah, saya yakin teman-teman di BUMN yang lainnya ya, itu juga sudah melakukan hal yang sama. Tapi kalaupun misalkan belum ya, dalam kegiatan podcast hari ini saya ngajak nih ke teman-teman pimpinan BUMN yang ada di Aceh untuk sama-sama kita bantu BNN, karena bukan hanya tugas BNN saja kan, untuk mencegah memberantas narkoba ini, tapi tugas kita semua. Dan disinilah perlu peran serta dari teman-teman pimpinan BUMN untuk bisa membantu BNN. Benar, apalagi narkoba ini merupakan sumber masalah ya, Pak ya, yang nggak hanya dirasakan oleh kita aja yang di sini, tapi juga seluruh masyarakat, lapisan sosial masyarakat pun juga merasakan dampaknya. Dan Bapak, tadi kan Bapak ada singgung sedikit tentang CSR ya, dana CSR ini. Nah, mungkin apakah ada sebagian dikaitkan ke BNN, Pak, ke program P4GN ini? Karena yang kita tahu program P4GN ini kan sebagian untuk desa bersinar yang ada di Aceh ya, seperti yang tadi sosialisasi, soft skill. Nah, mengenai hal ini bagaimana, Pak, tanggapan Bapak? Kemarin memang waktu launching Desa Bersinar, pimpinan BNN dari pusat juga datang. Itu kita ikut hadir di kegiatan tersebut. Namun jujur kalau Pegadaian itu kerjasama langsung untuk kegiatan Desa Bersinar sejauh ini belum. Tapi kita komitmen untuk kedepannya kita akan ikut berkolaborasi untuk mensukseskan kegiatan atau program-program dari Desa Bersinar ini. Karena kita tahu nih sangat penting program ini ya, terutama mungkin di daerah-daerah yang titik-titik ya kita tahu pasti banyak peredaran narkoba. Nah, ini sebagai informasi juga nih, Mbak Alma. Pegadaian itu kerjasama dengan kepolisian dan juga BNN. Kalau ada barang bukti narkoba, itu nimbangnya harus melalui Pegadaian sebelum masuk ke proses pengadilan. Berarti nimbang dulu ya? Harus nimbang dulu. Ya, jadi lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah ya, yang independen untuk menghitung berat barang bukti, apakah itu ganja, apakah itu sabu-sabu ataupun narkoba lainnya, itu kerjasama dengan Pegadaian untuk menghitung berat barang bukti.
Oh. Jadi kita tahu persis mana daerah yang paling sering nimbang ganja atau sabu-sabu. Nah itu biasanya seperti dulu waktu saya pernah jadi pimpinan Biren di Biren, maksud saya dan di Aceh besar, maksud dia di Banda Aceh ini juga. Iya. Berarti Pegadaian sendiri juga berkaitan ya? Iya. Artinya kita dilibatkan untuk tadi tuh pengembangan barang bukti. Oke, mungkin bisa Bapak sampaikan sedikit ya pesan yang ingin Bapak sampaikan terhadap atau harapan Bapak kepada seluruh masyarakat dan juga pemuda-pemuda untuk mencegah narkoba itu sama. Ya, mungkin agak terkesan klise ya ketika orang bilang jangan dekati narkoba. Tapi itu bukan klise, itu memang suatu hal yang harus benar-benar kita patuhi, benar-benar kita cermati, apalagi bagi generasi muda. Ya, kalau sudah berkenalan, sudah bersentuhan sama narkoba, ya, kalau anak-anak muda masih kuliah, ya, pasti kuliahnya nggak selesai. Kemudian yang punya orang tuanya punya penghasilan nanti digerogoti oleh anaknya yang kecanduan narkoba. Orang yang bekerja pun, teman-teman insan BUMN, kalau misalkan terjerat narkoba, saya yakin kerjanya jadi nggak fokus. Ya, kerjanya nggak fokus, bisa-bisa nanti ketika tes urin kedapatan malah diberhentikan dari perusahaan. Sayang. Ya. Nah, jadi kita sudah punya kerjaan bagus-bagus, kita punya tanggungan istri dan anak, maka jangan dekati narkoba. Ya, jangan sentuh narkoba, karena rugi buat diri sendiri juga rugi buat orang-orang yang kita cintai. Luar biasa. Berarti dari agen Pegadaian ini juga ada tadi kata-katanya Pak ya, mengatasi masalah tanpa masalah. Ya, berarti berhubungan nih dengan narkoba ya. Jadi jangan mendekati narkoba. Oh iya Bapak, terima kasih banyak nih atas mau hadir, mau podcast ya, melakukan podcast bersama kita. Tentunya luar biasa sekali ya, Bapaknya ternyata masih milenial banget nih, jiwanya jiwa muda. Keren banget. Dan pastinya untuk teman-teman semuanya, sahabat-sahabat BNN Provinsi Aceh dimanapun Anda berada, intinya jangan dekati narkoba, jauhi narkoba. Tetap kita harus melawan itu narkoba, karena narkoba itu dapat merusak diri kita sendiri, kemudian juga keluargamu, cita-citamu, bahkan semua impianmu. Untuk itu saya Alma Alvinita. Oh iya, satu lagi, jangan lupa terus saksikan ya podcast BNN Provinsi Aceh. Dan saya Alma Alvinita pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.